pada titik tertentu, keamanan hanyalah pemborosan. Ia kemudian juga berkata, "Maksud saya, jika Anda hanya ingin aman, jangan bangun dari tempat tidur, jangan masuk ke mobil Anda, dan jangan melakukan apapun." Pada Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023, media internasional itu digemparkan dengan menghilangnya kapal selam wisata Titanic, di mana kapal selam ini di dalamnya terdapat 5 orang penting, termasuk para miliarder dan juga CEO pemilik kapal selam ini. Kalau misalnya kalian mau naik kapal selam ini ya, kapal selam wisata Titanic ini, kalian harus mengeluarkan uang sekitar 250.000 US dollar atau sekitar 3,7 miliar rupiah untuk satu orang. Jadi ya udah pasti orang-orang di dalam kapal selam ini adalah orang-orang kaya banget. Awalnya perjalanan kapal selam wisata Titanic ini baik-baik aja. Mereka sudah memulai perjalanan wisata dari tanggal 16 Juni tahun 2023. Tanggal 16, 17 mereka lalui dengan hampir sempurna. Lalu di tanggal 18 Juni ketika mereka sudah menyelam di Samudra Atlantik, tiba-tiba setelah mereka turun ya, 1 jam 45 menit kapal selam wisata Titanic ini tidak bisa dihubungi oleh kapal induk yang ada di atas. Kapal selam ini seperti hilang di Samudra Atlantik yang memiliki kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Sebenarnya banyak banget hal yang menjanggal dari kasus hilangnya kapal selam wisata Titanic ini. Mulai dari saking kecilnya nih ya kapal selam itu, penumpang hanya bisa duduk, jadi nggak bisa berdiri di dalam kapal selam ini. Mereka juga hanya duduk lesehan di bodi kapalnya, lalu mereka juga nggak pakai alas kaki. Selain itu, tur kapal selam wisata Titanic ini memiliki surat perjanjian yang tebal banget, di mana salah satu poinnya mengatakan bahwa kapal selam wisata Titanic ini belum memiliki kualifikasi dan juga sertifikat dari pihak yang berwajib. Ya selain itu, yang paling menurutku agak miris ya, kapal selam ini nggak bisa dibuka dari dalam pintunya. Pintu kapal selam itu hanya bisa dibuka dari luar atau oleh pihak luar lah, orang-orang yang ada di luar kapal tersebut. Jadi orang-orang yang ada di dalam kapal nggak bisa keluar dari kapal kalau nggak orang luar yang membukakan pintunya. Dan di dalam kapal ini cuma ada satu jendela kecil yang berbentuk lingkaran. Jadi hanya dari lubang kecil itu, dari jendela kecil itulah penumpang bisa melihat bangkai kapal Titanic yang ada di luar. Kapal selam ini merupakan bagian dari ekspedisi 8 hari ke reruntuhan kapal Titanic yang diinisiasi oleh ekspedisi Ocean Gate. Jadi kapal selam ini adalah kapal selam milik Ocean Gate. Kapal selam Titan atau Titan Submarines itu hilang saat sedang melakukan tur di reruntuhan kapal Titanic. Sebenarnya, kapal selam Titan itu sudah melakukan ekspedisi dari hari Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Di mana awalnya, pada hari Jumat itu, kapal Polar Prince berangkat dari St. John's, Newfoundland. Jadi dari sini pertama kali si Polar Prince membawa kapal selam Titan menuju ke tempat dia akan menyelam nantinya. Nah lalu di tanggal 17 Juni di hari Sabtu, kapal Polar Prince itu tiba di lokasi menyelam. Udah tiba dari tanggal 17 nih. Nah barulah di tanggal 18 Juni di hari Minggu, pukul 9 pagi, kapal selam Titan itu menyelam di Samudra Atlantik. Sebenarnya sebelum jam 9 pagi, intinya sebelum si kapal selam Titan ini meluncur ke air, ada salah satu penumpang yang berhasil mengabadikan foto dan membagikan ke sosial media gimana kondisi kapal selam itu sebelum dia meluncur di hari Minggu ini. Nah, kapal selam pertama-tama menyelam dan menempuh jarak 400 mil dari total 900 mil atau 1450 km ke lokasi bangkai Titanic di lepas pantai Cape Cod, Massachusetts. Kapal selam mulai turun selama 2 jam pada Minggu pagi waktu setempat. Namun, kapal kemudian hilang kontak dengan kapal pemantau Polar Prince 1 jam 45 menit setelah menyelam. Pada pukul 11.47, itu adalah komunikasi terakhir antara kapal dan staf permukaan Ocean Gate, jadi komunikasi terakhir antara Polar Prince dan juga kelompok ekspedisi penyelam pada saat itu. Lalu pada pukul 18.10,
Ini adalah waktu kapal dijadwalkan seharusnya muncul kembali ke permukaan. Nah, barulah pada pukul 18.35, pihak berwenang ini memberitahu dan operasi penyelidikan itu mulai berlangsung. Penyelidikan untuk mencari kapal selam Titan yang sudah beberapa jam itu nggak ada kemunculan dan juga komunikasi dari kapalnya. Operasi pencarian pun dimulai pada hari itu juga. Chief Michelle Ju dari Miopukek First Nation yang ikut memiliki Polar Prince mengatakan dia menerima telepon pada Minggu sore dari CEO Horizon Maritime yang memberitahu dia bahwa kapal selam itu terlambat 2 jam dan belum muncul ke permukaan. Dia diberitahu bahwa komunikasi dengan kapal selam terputus saat kapal itu jatuh ke reruntuhan. Pada saat itu katanya, permintaan pencarian dan penyelamatan langsung dikeluarkan. Ada kekhawatiran yang luar biasa. Saya sedih orang-orang mengalami ini. Saya berharap ada lebih banyak yang bisa saya lakukan. Pada tanggal 19 Juni tahun 2023, para kru pencari kapal selam wisata bangkai Titanic mengaku mendengar suara dentuman setiap 30 menit di area pencarian di lokasi kapal jenis Titan ini hilang di lepas pantai Kanada, Samudra Atlantik. Penjaga pantai Amerika Serikat akan mengadakan konversi pers pada pukul 16.30 waktu setempat di Boston untuk mencari kapal selam yang hilang di dekat reruntuhan Titanic. Laksamana muda penjaga pantai Amerika Serikat, yaitu John Mager, mengatakan pencarian kapal selam yang hilang ini akan cukup rumit karena pihak berwenang sedang mencari di bawah air dan juga di permukaan laut, karena ada kemungkinan si Laksamana muda ini mengatakan kalau mungkin aja kapal ini itu udah muncul ke permukaan tapi dia kehilangan komunikasi dengan kapal induknya atau kapal si Polar Prince ini. Jadi kita tetap harus melakukan pencarian di permukaan laut dan juga di dasar laut, di atas dan juga di bawah laut lah intinya. Pencarian itu melibatkan pesawat terbang dan pelampung sonar agar bisa mendengar suara dentuman dan jadi punya kesempatan lah atau peluang tahu di mana kapal selam Titan ini jatuh. Pada tanggal 19 Juni itu sampai malam nih mereka terus melakukan pencarian. Lalu sampai di tanggal 20 Juni tahun 2023. Pada hari Selasa sore itu, dentuman masih terdengar 4 jam kemudian setelah perangkat sonar tambahan dikerahkan. Sebenarnya tuh belum jelas kapan dentuman itu mulai terdengar atau berapa lama bunyi itu terdengar. Pada saat hari Selasa malam nih ya, update terbarunya, aparat berwenang itu melaporkan lebih banyak suara dentuman yang terdengar di area pencarian. Bahkan sebuah kapal atau pesawat P3 Kanada juga menemukan objek persegi panjang putih di dalam air pada saat itu. Awalnya, aparat penjaga pantai memperkirakan kapal selam Titan memiliki antara 70 sampai 96 jam kadar oksigen, sehingga tim pencari memiliki waktu hingga hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 untuk bisa menemukan penumpang yang ada di kapal selam Titan ini dalam keadaan selamat ya. Tapi ternyata di hari Selasa malam itu para pekerja atau para pencari kapal ini harus buru-buru, harus benar-benar segera nih memfokuskan menemukan si kapal selam Titan ini, karena ternyata diperkirakan oksigen yang berada di dalam kapal tersebut hanya tersisa kira-kira 40 jam ke depan per hari Selasa malam itu. Semakin lama pencarian kapal selam yang hilang, semakin tidak mungkin terjadi hasil yang positif. Lalu masuk ke tanggal 21 Juni tahun 2023. Mantan Ketua Gabungan Staf Amerika Serikat mengatakan mereka yang berada di dalam kapal selam harus bisa berusaha untuk menghemat oksigen sebisa mungkin. Lebih dari 25.900 km persegi laut telah ditelusuri oleh pesawat. Armada ini merupakan bagian dari Gabungan Komando Terpadu Pesawat dan juga kapal penjaga Amerika Serikat. Jadi yang mencari kapal selam Titan itu mulai dari Angkatan Laut Amerika Serikat, penjaga pantai Kanada, dan Ocean Gate Expedition. Pada tanggal 21 Juni itu, awak kapal selam Titan mungkin memiliki sisa udara bernafas kurang dari 20 jam jika mereka masih hidup. Si John Mager mengatakan sulit untuk menentukan dengan tepat berapa lama waktu yang mereka miliki karena berbagai faktor. Estimasi 20 jam didasarkan pada perkiraan awal yang mengatakan bahwa kapal ini memiliki suplai oksigen selama 96 jam. Itu berarti jumlah oksigen yang tersisa
pada 21 Juni itu hanya mampu bertahan hingga tanggal 22 Juni tahun 2023, tepatnya di hari Kamis. Lalu masuk ke tanggal 22 Juni tahun 2023. Pencarian itu masih terus dilakukan, tapi belum membawakan hasil yang berarti atau hasil yang positif. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi jika oksigen di dalam kapal selam itu habis? Penjaga pantai Amerika Serikat memperkirakan oksigen dalam kapal selam akan habis paling lambat pada hari Kamis sore, waktu setempat. Namun, pakar lingkungan dari Universitas Portsmouth, Mike Tipton, mengatakan perkiraan jam oksigen habis bisa berubah karena beberapa faktor. Beberapa di antaranya, pergerakan yang intens jika kapal selam kehilangan daya dan berada di dasar laut dengan suhu 4 derajat Celcius, kondisi ini bisa membuat penumpang menggigil dan butuh oksigen lebih banyak. Menggigil adalah gerakan yang menghabiskan oksigen sekitar 1 liter dalam 1 menit. Jika kapal selam mulai kehabisan oksigen, mereka yang berada dalam kapal bisa mengalami gejala gelisah, sakit kepala, kebingungan, detak jantung meningkat, sesak nafas, ujung jari membiru, dan akhirnya kehilangan kesadaran. Hingga kini, pencarian kapal selam Titan dan penumpang di dalamnya itu masih dilakukan di tanggal 22 Juni tahun 2023 itu. Tanggal 23 Juni tahun 2023, seluruh penumpang kapal selam wisata Titanic dinyatakan sudah kehilangan nyawa. Pernyataan tersebut resmi diumumkan OceanGate Expedition, perusahaan yang menjalankan pelayaran tersebut, setelah menemukan beberapa puing bagian kapal. Diduga kapal yang membawa 5 orang tersebut meledak akibat tekanan air di dalam laut. Kami sekarang percaya bahwa CEO kami, Stockton Rush, Shahzada Dawood, dan putranya Suleiman Dawood, Hamish Harding, dan Paul Henry Nargolot sayangnya telah hilang. Direktur Operasi Pemulihan dan Rekayasa Laut Angkatan Laut Amerika Serikat, Paul Hanskins, mengatakan tim pencarian menemukan 5 potong besar puing-puing yang diidentifikasi berasal dari kapal selam Titan. Hanskins mengatakan muncung kapal atau ujung kapal yang terletak di luar lambung tekanan adalah potongan pertama yang ditemukan. Kemudian, mereka menemukan puing-puing besar yang merupakan bagian belakang dari lambung kapal. Lalu tim pencarian menemukan medan puing-puing kedua, yang lebih kecil di dalam medan puing-puing pertama, di mana bagian ujung lambung tekanan yang lain berada. Jadi di dalam lokasi puing-puing pertama, itu mereka masih menemukan puing-puing kecil lah, yang merupakan bagian-bagian kapal dari kapal selam Titan ini. Puing-puing kapal selam Titan ditemukan 200 meter dari reruntuhan kapal Titanic. John Mager mengatakan meski jarak area penemuan puing kapal Titan cukup dekat dengan situs kapal Titanic, dipastikan tak ada puing kapal Titanic di sekitar area tersebut. Jadi nggak ada terlihat reruntuhan kapal Titanic di dekat puing-puing kapal Titan. Lokasi penemuan puing disebut sesuai dengan titik terakhir kapal yang membawa 5 penumpang itu hilang komunikasi. Pada tanggal 25 Juni tahun 2023, Kanada membuka penyelidikan atas insiden kapal selam Titan milik OceanGate. Pihak Kanada mempertanyakan soal ekspedisi bawah laut ini yang tidak memiliki aturan tertulis yang benar. Hal ini dilakukan karena kapal pendukung permukaan atau kapal Polar Prince ini merupakan kapal berbendera Kanada. Tim TSB dikirim ke St. John's, Newfoundland and Labrador, Kanada, yang terletak sekitar 965 km sebelah utara lokasi kecelakaan tragis kapal selam Titan. OceanGate merupakan salah satu perusahaan swasta Amerika Serikat di Everett, Washington, yang menyediakan kapal selam berawak untuk pariwisata, industri, penelitian, dan juga eksplorasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Stockton Rush dan Guillermo Sunline. Lalu, pada tahun 2017, OceanGate menyatakan bahwa mereka menyediakan sebuah tur kelas atas. Lalu, perusahaan OceanGate ini pertama kali memperoleh kapal selam Enterprise dan kemudian membangun 2 kapal sendiri, yaitu Cyclops One dan juga kapal Titan ini atau kapal Titan. Lalu pada tahun 2021, OceanGate mulai membawa turis berbayar di Titan untuk mengunjungi bangkai kapal Titanic. Fokus OceanGate
adalah meningkatkan akses pada laut dalam dengan inovasi pada kapal selam berawak generasi berikutnya dan platform peluncuran. Perusahaan ini dilaporkan memiliki sekitar 47 karyawan lah pada bulan April tahun 2023. Berdasarkan laporan PitchBook, OceanGate telah mengumpulkan pendanaan sebesar 36,81 juta US dollar atau sekitar 550,5 miliar rupiah. Kapal selam Titan dikontrol menggunakan joystick seperti yang ada di video game. Ilmuwan kelautan Harvard yaitu Peter Geerghuis menyatakan jika pengontrol bisa membuat kapal itu menjadi lebih handal pergerakannya. Para penumpang tur akan diberikan sebuah perjanjian lah sebelum mereka mengikuti tur air ini. Jadi sebelum mereka turun ke air, mereka akan menandatangani sebuah surat pernyataan terkait uraian resiko kehilangan nyawa saat perjalanan. Jadi ini tuh udah kayak menandatangani surat kehilangan nyawa ya. Karena mereka tuh tidak bisa memastikan kalian akan naik dengan selamat. Nah, wisata kapal selam di OceanGate ini kan berlangsung 8 hari. Apakah selama 8 hari itu akan menyelam? Nah, enggak dong tentunya. Jadi, di hari pertama, penyelam itu akan tiba di Newfoundland, bertemu dengan awak ekspedisi dan menaiki kapal yang akan membawa mereka ke lokasi bangkai kapal Titanic. Lalu, Polar Prince adalah kapal pendukung yang mengangkut kru untuk misi penyelaman bawah air ini. Lalu di hari kedua, kapal melanjutkan perjalanan ke lokasi penyelaman di Samudra Atlantik Utara. Pemimpin ekspedisi akan membahas informasi keselamatan dan logistik penyelaman. Tim sains dan pakar konten juga akan membantu penyelam menyiapkan apa yang mungkin mereka temukan saat menyelam. Nah, barulah di hari ketiga sampai di hari ketujuh, penyelaman dimulai tergantung pada kondisi laut. Bagi mereka yang berada di Titan atau di kapal selam Titan, proses turun memakan waktu sekitar 2 jam. Dan anggota kru akan membantu pilot dengan komunikasi dan pelacakan, membuat catatan untuk tim sains tentang apa yang kita lihat di luar viewport. Kalian bisa menonton film juga di dalam kapal ini sambil memakan snack atau makan siang. Nah, di hari ke-8, kalian sudah mulai naik ke permukaan dan udah nggak ada penyelaman lagi. Kapal akan menempuh perjalanan sejauh 380 mil kembali ke Newfoundland. Harusnya itu yang akan kalian dapatkan setelah kalian membayar 3,7 miliar tentunya. Dua mantan karyawan OceanGate itu dipecat karena telah membeberkan kelemahan dari kapal Titan. Kelemahan itu salah satunya adalah soal keamanan lambung Titan. Mantan Direktur Operasi Kelautan OceanGate yaitu David Loughran mengatakan dia dipecat perusahaan pada tahun 2018 karena menanyakan perihal keselamatan dan pengujian kapal selam Titan kepada perusahaan. OceanGate memecat Loughran dan menggugat dirinya dan juga istrinya di tahun 2018 dengan mengklaim bahwa dia telah membocorkan informasi rahasia, menyalahgunakan rahasia dagang, dan menggunakan perusahaan untuk membantu imigrasi, kemudian membuat alasan untuk dipecat. Menurut gugatan pengadilan, Loughran di sana itu tercatat bekerja sebagai kontraktor independen untuk OceanGate tahun 2015. Lalu, Loughran ini kemudian menjadi karyawan OceanGate di tahun 2016 dan 2018. Tak lama setelah digugat, Loughran ini mengajukan gugatan balik bahwa dia ditugaskan oleh CEO OceanGate yaitu Stockton Rush untuk melakukan inspeksi kapal selam. Dalam gugatan itu, Loughran mengatakan bahwa dia itu khawatir bahwa tak ada pengujian non-destruktif yang dilakukan pada lambung Titan untuk memeriksa ketebalan lambung. Menurut Loughran, perusahaan mengatakan kepadanya bahwa tak ada peralatan untuk melakukan tes semacam itu. Jadi ya udah, dia nggak akan ngecek. Selain Loughran, mantan karyawan OceanGate lainnya juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Dia mengatakan bahwa lambung kapal itu atau lambung kapal selam Titan hanya setebal 5 inci. Sementara para insinyur perusahaan memperkirakan harusnya tebal yang aman untuk kapal selam Titan harusnya itu 7 inci, bukan 5 inci. Selain itu, OceanGate berpotensi melanggar Undang-Undang Amerika Serikat yang berkaitan dengan inspeksi penjaga pantai. Karena persoalan inilah si Rush itu memecat 2 mantan karyawan ini. CEO OceanGate yaitu Stockton Rush tak luput dari pembicaraan karena ia sempat sesumbar bahwa Titan bisa aman tanpa mematuhi peraturan atau standar yang sudah ditetapkan. Dia sombong di sini. Pada titik tertentu,
keamanan hanyalah pemborosan. Ia kemudian juga berkata, "Maksud saya, jika Anda hanya ingin aman, jangan bangun dari tempat tidur, jangan masuk ke mobil Anda, dan jangan melakukan apapun." Dalam kesempatan terpisah, Russ membual telah melanggar beberapa aturan selama berkarir. Dan saya telah melanggar beberapa aturan untuk membuat kapal Titan ini. Saya pikir saya telah memecahkannya dengan logika dan teknik yang bagus. Jadi, kalian mungkin bisa berpikir kan di sini, yang salah itu udah pasti dari pemikiran si Stockton Russ. Karena ya, dia menganggap keselamatan itu adalah hal yang boros. Terjadilah makanya hal yang sekarang ini. Kapal selam Titan itu meledak. Sebenarnya ada beberapa kejanggalan kenapa si kapal selam Titan ini bisa meledak. Aku udah rangkumin 5 sih ya. Semoga nggak kurang atau nggak lebih. Jadi kalian bisa tetap nambahin di kolom komentar siapa tahu ada kejanggalan yang mungkin kalian rasa ini tuh harusnya nggak terjadi kalau ini nggak ada atau ini ada gitu. Yang pertama adalah klaim OceanGate yang menyatakan bahwa kapal selam mereka ini mampu menyelam sampai kedalaman 4.000 meter, di mana ternyata itu belum teruji. Yang sudah diuji dan sudah tersertifikasi adalah kedalaman 1.300 meter. Jadi sebenarnya yang udah aman ditempuh oleh kapal selam Titan itu hanya 1.300 meter. Jadi bukan 4.000 meter. Dan si OceanGate itu ternyata nggak mau membayar pabrikan untuk membuat viewport menjadi 4.000 meter. Jadi mentok di 1.300 aja sebenarnya, cuma mereka sesumbarnya 4.000 meter. Itu hal yang salah menurutku, karena ya kalian harus jujur dong dalam berbisnis. Yang kedua, lambung kapal selam dinilai tipis. Seperti yang aku bilang tadi di kelemahan di awal. Si kapal selam Titan itu hanya memiliki tebal 5 inci. Sedangkan yang aman, yang disarankan oleh insinyur kapal selam itu adalah 7 inci. Ya ini aja udah warning banget gitu loh, karena dari situ aja udah kelihatan nggak aman kan. Gimana mau menembus 4.000 meter ke bawah laut. Selanjutnya yang ketiga adalah kapal selam Titan ini tidak memiliki sertifikat keamanan. Ya gimana mau dapat sertifikat keamanan kalau sertifikat 4.000 meter itu aja nggak mereka dapetin, dan bahan-bahan atau yang harusnya tebalnya sekian nggak mereka ikutin, ya gimana mau dapat lulus sertifikasi kapal gitu loh. Jadi ya udah, sebenarnya mereka ini udah menandatangani sebuah surat untuk menuju ke alam lain memang. Lalu masalah yang keempat adalah masalah mekanisme dan juga penundaan perjalanan. Berdasarkan catatan pengadilan, OceanGate Expedition menghadapi serangkaian masalah mekanisme dan penundaan atau pembatalan perjalanan ke bangkai kapal Titanic dalam beberapa tahun terakhir. Terkait pembatalan perjalanan, beberapa pelanggan ini meminta uang mereka dikembalikan. Sejumlah pihak juga menuding perusahaan ini melebih-lebihkan kemampuan kapal untuk mencapai runtuhan Titanic. Jadi ya udah kan, masalah sudah banyak tapi tetap dilanjutin aja gitu. Yang kelima sih yang paling parah menurutku, kapal ini tidak punya GPS. Jadi mereka itu bisa berkomunikasi dengan kapal induk yang ada di permukaan laut dengan teks doang. Jadi dengan teks mungkin mereka nginfo mereka udah sampai mana, tapi kalau mungkin sinyal atau jaringannya terputus, ya udah nggak akan bisa berkomunikasi, dan kapal induk itu nggak tahu di mana keberadaan kapal selam Titan ini karena nggak ada GPS kan. Itu hal yang menurutku paling aneh sih ya, kenapa nggak ada GPS? Ini udah bener-bener perjalanan menuju hell banget, ya nggak sih? Gimana nih menurut kalian Good Mood tentang kapal selam Titan OceanGate ini? Ya sebenarnya kejadiannya sudah seminggu ya berlangsung, cuman karena aku nunggu terus apa hasil dari pencariannya dan keputusannya seperti apa, jadi baru aku buat videonya. Semoga kalian mendapatkan rangkuman yang komplit dari videoku kali ini, walaupun cukup lama ya, cukup panjang nih perjalanan kita di hari ini, tapi semoga kalian suka dan mendapatkan informasi baru dari aku, oke? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!